Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'utsu rahmatan wa muhdah. Wa haqqika ya habibi inna qalbi yatiru idza dzakartuka fi khayali. Fa kaifa idza ra'aitu bi ummi ra'si jamal al-husni fi ihdal layali. Allahumma salli wa sallim ala dhalikal mahbub alladhi tasilu bihi ila a'zamil marghub ila mahabbati 'allamil ghuyub. Wa sallallahu wa sallim ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Al-mukarramun, al-muhtaramun, para pembina dan juga penasehat di Yayasan Jazbah Al-Ma'wa, dan juga Al-Ustaz Idham Khalid selaku ketua Yayasan Jazbah Al-Ma'wa beserta para jajarannya, yakni para anggota-anggota keluarga Jazbah Al-Ma'wa, dan juga remaja masjid dari Masjid Hubbul Watan Islamic Center yang pada kesempatan malam hari ini hadir membersamai kami. Singkatnya, segenap keluarga besar Jazbah Al-Ma'wa dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita mengucapkan nikmat syukur, nikmatul kubra, yakni nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni nikmatul hayah, yakni nikmat kehidupan. Karena kita sering, ya, mungkin setiap hari pasti ada yang wafat dan setiap hari ada juga yang dilahirkan. Akan tetapi hari-hari ini entah kenapa orang-orang sekitar kita banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk selalu improve, untuk selalu membenahi diri di setiap harinya dengan nikmatul hayat. Karena berani hidup jauh lebih mulia daripada berani mati. Berani hidup, berani mati, ketika kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? Sisa tinggal penghitungan amal perbuatan. Akan tetapi ketika orang sudah berani hidup, maka dia dituntut setiap hari untuk melakukan hal yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Nah, maka setiap orang pasti ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Maka alhamdulillah ala ni'matil hayah. Sehingga nikmat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan majal lil ibadah, tempat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatul hayah, nikmat kehidupan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita maknai ibadah ini dengan sholat, zakat, puasa, haji, maka ketika kita sedang tidak melaksanakan sholat berarti kita tidak sedang beribadah. Maka apa yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau menjadikan segala aspek kehidupannya bentuk daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada nikmat yang paling besar daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita, nafas pada hari yang berbahagia ini. Tentunya tuntunan hidup yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut tidak lepas daripada bimbingan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana tadi kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Maka salah satu syarat ibadah tersebut diterima, yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Al-ikhlas, kenapa ikhlas niki sangat penting? Maka karena kita artikan ibaratnya apa-apa dari pahala atau apa-apa dari perbuatan yang kita lakukan niki poinnya nol. Salat kita nol, puasa kita nol, zakat kita nol. Apa yang menjadikan nilai nol tersebut berarti adanya angka 1 di belakang angka nol, fahuwal ikhlas.
Apabila ada ikhlas, ada angka 1, kemudian di belakangnya ditambah sholat, maka akan menjadi 10. Kemudian di belakangnya ditambah lagi dengan zakat, maka akan menjadi 100 terus ila akhiril ibadah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita atau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu illa min babi Rasulillah. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kebaikan 10. Alhamdulillah. Maka apabila kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebaikan sebanyak 10 kali. Mengapa? Karena dari jalan Rasulullah lah kita mengetahui maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, yakni al-ibadah. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala arhamu bina minna. Allah jauh lebih mencintai kita dibanding diri kita sendiri. Sehingga apa-apa yang terjadi pada hari yang berbahagia ini, min ni'matin au min musibatin, dari nikmat ataupun musibah, hal tersebut tergantung dari mana kita memandang hal tersebut. Contoh, kita kasih analogi nih, Ki. Hujan. Nah, hari-hari ini ada hujan dan juga ada angin. Ya, ada hujan, angin dan segala macam. Kalau orang selatan nyebutnya niki hujan nyali bahasa. Orang hujan nyali. Contoh sekarang hujan, sebagian besar orang mengatakan hujan niki adalah rahmat. Betul atau tidak? Betul. Hujan adalah rahmat. Akan tetapi menjadi bala di satu sisi bagi siapa? Bagi orang yang baru selesai mencuci baju. Baru selesai menjemur baju, turun hujan. Masya Allah, ini kenapa harus hujan sekarang? Padahal kebanyakan orang melihat bahwasanya hujan adalah rahmat. Contoh yang lain lagi, berita duka. Selama ini kita melihat berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan beliau meninggal, kapan dipanggil oleh Allah. Akan tetapi bagaimana ketika berita duka tersebut didengar oleh orang yang profesinya sehari-hari menjadi tukang gali kubur. Mungkin secara lisan serentak mengatakan apa? Masya Allah, kapan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akan tetapi di dalam lubuk hati yang paling dalam, alhamdulillah, ada proses yang dimana ada tempat kita untuk menjadikan suatu pekerjaan tertentu. Arak sinjari impan senina anak. Ada yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu untuk kita ini semuanya sama. Akan tetapi dari mana kita memandangnya, itulah yang menjadikan hidup kita ini terasa sempit atau luas. Maka dari salah satunya adalah masa yang Allah berikan dan juga nafas yang Allah berikan pada kita pada hari yang berbahagia ini, sampai mungkin kurang dari 10 hari ini, Ustaz, tinggal berapa hari? 7 hari lagi kita akan memasuki syahrun min tajalliyatillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga dikatakan bahwasanya bulan Rajab, dari bulan Rajab itu kita diajarkan oleh guru-guru kita, barang siapa yang sudah memasuki bulan Rajab hendaknya memperbanyak membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian ada apa cerita di bulan Ramadan, di bulan Rajab niki? Di salah satunya adalah Isra dan Mi'raj. Sehingga dikatakan bulan Rajab ini adalah salah satu bulan hurum atau bulan yang terhormat. Maka ahlullah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Syahrul Rajab syahrut takhalli. Atau bulan Rajab ini adalah bulan melepaskan diri dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang toksik, hal yang buruk. Kita lepaskan diri kita dari perkara-perkara yang buruk yang selama ini kita lakukan sebisa mungkin. Syahrul Rajab. Kemudian masuk di dalam Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban. Ada peristiwa apa di bulan Sya'ban? Ada peristiwa apa? Nisfu Sya'ban. Selain Nisfu Sya'ban, jadi selain Nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ada namanya peristiwa tahwilul qiblah. Berpindahnya kiblat umat muslimin dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah Musyarrafah. Semoga dengan berkumpulnya kita di aula niki, kita kelak dikumpulkan di raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berpindahnya kiblat umat muslimin dari apa? Dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah Musyarrafah.
Ini isyarat bagi kita untuk apa? Untuk bertahalli. Nah, tadi takhalli dengan kha, yang sekarang tahalli dengan ha. Yang artinya apa? Dari kata halawah, manis. Atau bersenang-senang dengan hal-hal yang positif. Sehingga Allah mengisyaratkan dengan perpindahan kiblat. Berpindahnya hati kita dari sesuatu yang sebenarnya itu tidak yang diinginkan oleh Allah kepada sesuatu yang sebenarnya tardoha, yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita masuk di bulan selanjutnya setelah bulan Sya'ban, namanya adalah bulan Ramadan, atau sering dikenal dengan Syahrut Tajalli. Atau Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya luar biasa di bulan Ramadan. Sampai-sampai orang yang non muslim saja merasakan nikmat bulan Ramadan. Saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan ini. Maka salah satu yang peristiwa penting di dalam bulan Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran. Pentingnya Al-Quran ini, Al-Quran diturunkan di satu bulan, maka bulannya menjadi bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian turun di seorang nabi, maka nabinya menjadi khairul anbiya'i wal mursalin. Kemudian turun di sebuah umat, maka umatnya disebut dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka bagaimana apabila Quran tersebut kita taruh di dalam hati kita dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maka dari itu, dari sekarang kami mengingatkan, ketika masuk bulan Ramadan hendaknya mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Salah satunya. Sehingga bulan Ramadan Allah sebut dengan Syahrut Tajalli, sehingga kita merasakan bagaimana sebenarnya tajalliat daripada Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan. Jadi di situ dari pemanasan kita dari bulan Rajab, kemudian masuk bulan Sya'ban, kemudian masuk di bulan Ramadan. Salah satu di antara hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangi oleh malaikat Jibril. Ini hadis riwayat Sayyidina Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, tolong beritahu saya apa itu Islam. Wa qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, wa shaum Ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana 5 rukun tadi bisa kita simpulkan menjadi satu bab di dalam bab fikih yang kita kenal dengan fiqhul ibadat. Apa itu fiqhul ibadat atau fikih yang membahas tentang peribadatan? Yakni menjadikan diri kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, segala yang 5 tadi tidak kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Salat kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa, zakat, haji dan lain sebagainya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikhlaskan diri kita, melepaskan sebenar-benarnya apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kalian ini fakir ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bentuk penghambaan ini adalah al-khidmah. Khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah khidmah itu termasuk sesuatu yang rendah, Ustaz? Tidak. Khidmah tergantung dia tinggi atau tidak tinggi, tergantung siapa yang kita khidmati. Ketika kita mengkhidmatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada hamba-hamba Allah atau ahlullah tabaraka wa taala, maka sesungguhnya kita sedang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul khidmati abidun lil malik wa man ta'adda alaihim ta'adda 'alal malik. Orang yang berkhidmah itu adalah hamba atau jaminan bagi tuannya. Barang siapa yang menyakiti orang yang berkhidmah, maka sesungguhnya sekaligus menyakiti tuannya. Sehingga yang pernah bertanya kepada guru pada saat itu,
Ya Maulana, mana lebih mulia, ahlul ilm atau ahlul khidmah? Mana yang lebih mulia, Maulana, ahlul khidmah atau ahlul ilm? Atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang berkhidmah? Akhirnya beliau tertawa tersenyum mengatakan apa? Ahlul ilm fil haqiqah humul ahlul khidmah. Orang-orang yang menuntut ilmu sesungguhnya dia ahlul khidmah. Karena apa? Manusia tidak diciptakan untuk tidak menjadi manusia. Manusia diciptakan hakikahnya sebagai seorang hamba yang dimana berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita memasuki bab khidmah illa min babil ilm. Jangan sampai kita masuk khidmat kecuali melalui pintu ilmu. Yang beliau ingin sampaikan maksudnya apa? Jangan sampai kita mengkhidmatkan diri kecuali kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini disebut dengan syahrus sabr. Makanya ketika ada berkenaan ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu, yang khusus untuk orang-orang yang beriman, artinya apa? Khusus untuk orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka puasa ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mengapa? Karena hanya menjalankan tidak makan, tidak minum, tapi hukukul basyariyah, hak-hak kemanusiaannya tidak dia jaga. Menggunjing sana, menggunjing sini, gibah sana, gibah sini, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian contoh lagi yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ini orang yang pokoknya inti daripada ayat yang berkenaan dengan iman, yakni yang berkenaan dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yakni orang-orang yang tulus niki dikatakan di dalam salah satu kitab Al-Imam Al-Ghazali, kullun nasi halikuna illal alimun. Setiap orang itu akan binasa kecuali orang-orang yang alim atau orang-orang yang mengetahui bagaimana tata cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu alimina halikuna illal amilun. Dan setiap yang memiliki ilmu, setiap yang mengetahui perkara sesuatu akan binasa kecuali apa? Kecuali orang-orang yang mengamalkan apa yang ia telah ketahui. Sehingga di dalam muqaddimah Syarah Zubat Ibni Ruslan namanya, salah satu kitab fikih dikatakan apa? Wa kullu, yang dikatakan bahwasanya wa amilun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil watan. Bahwasanya barang siapa yang seseorang yang sudah alim mengetahui terhadap sesuatu akan tetapi tidak melaksanakan apa yang dia ketahui, tidak mengamalkan ilmu yang pernah dia pelajarkan, mu'adzabun min qabli 'abidil watan. Yani masuk neraka duluan daripada Abu Jahal, Abu Lahab dan juga Firaun. Nauzubillah min dzalik. Yani penyembah berhala. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak akan pernah diterima. Maka wa kullun nas wa kullu amilina halikuna alimina halikuna illal amilun. Kecuali orang-orang yang mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Wa kullu amilina halikuna illal mukhlisun. Dan setiap orang-orang yang beramal itu akan binasa kecuali dia ikhlas dalam beramal atau menghambakan diri sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, semoga Allah menyampaikan umur kita sampai daripada bulan Ramadan. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan wal'iyadzubillah, semoga barokah umur kita ditambah sampai bulan Ramadan. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rezekinya, memperpanjang umurnya dan lain sebagainya. Maka maknanya itu sebenarnya bukan kuota umurnya diperpanjang di dunia. Misalnya kuotanya sekian tahun berapa hari.
Itu ketika kita menambah memohon pada Allah, ya Allah panjangkanlah umur kami, bukan kuotanya diperpanjang, akan tetapi barokatul umur yang dipanjangkan. Karena berapa banyak orang yang umurnya panjang tapi berkahnya tidak ada, amalannya segitu-segitu saja. Kalah-kalah anak SD amalannya. Beberapa juga pula orang yang umurnya minimalis akan tetapi amalnya luar biasa. Contoh Al-Imam Syarafuddin bin Yahya An-Nawawi. Imam Nawawi niki umur beliau meninggal di umur 40 tahun. Sampai tidak sempat menikah. Karena apa? Sibuk dengan ilmu. Beliau nulis, beliau belajar, beliau nulis, beliau belajar, beliau berzikir, beliau beribadah kepada Allah. Sampai lupa bahwasanya untuk melaksanakan salah satu sunnah yang disebut dengan pernikahan. Sehingga di dalam salah satu kitab yang berjudul Ulamaul Uzzab, yakni ulama yang tidak menikah, salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau umur 40 tahun diriwayatkan mengarang 1200 kitab. Belum ada printer, belum ada mesin ketik, belum ada komputer, apalagi AI zaman beliau. Belum ada chat GPT, tapi bisa mengarang kitab 1200. Ustadz Faldi 1 tahun 7 bulan baru kelar tesis. Beliau umur 40 tahun 1000. Maka bagaimana cara menulisnya? Nah, inilah yang disebut dengan barokatul umur. Maka jangan heran ketika ada ulama yang sholat 1 malam 1000 rakaat. Jangan heran. Kenapa? Karena beliau mendapatkan barokatul waqt, waktu yang sempit, akan tetapi amal yang bisa dilakukan adalah amalan yang banyak. Maka jangan, inilah yang disebut dengan barokatul umur, barokatul waqt. Nah, maka inilah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu meskipun dia sedikit jumlahnya, akan tetapi banyak berkahnya, maka insya Allah akan kita bisa rasakan sampai daripada kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah di bulan Ramadan ini Allah limpahkan, Allah obral segala pahala-pahala amalan soleh di bulan Ramadan. Wabil khusus adalah membaca Al-Quranul Karim. Sehingga diriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika sudah masuk bulan Ramadan, beliau tawaqqafa 'anil majlis. Beliau tidak mengajar majlis, akan tetapi mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, hidup dengan Quran. Nah, ini yang perlu kita sama-sama ingatkan pada diri kami sendiri dan juga pada hadirin sekalian dan juga teman-teman yang ada di rumah misalnya. Banyak di antara kita bertanya berapa juz yang sudah kita hafal dari Al-Quran. Akan tetapi mungkin sedikit yang lengah di antara kita sejauh mana kita amalkan apa yang ada diisi di dalam Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya Al-Quran ini solusi daripada kehidupan kita baik di dunia dan juga penerang bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Kalau sekarang kita hafal di luar kepala, man rabbuka, Allahu rabbi, wa man nabiyuka, wa Muhammadun nabi, tapi tidak pernah baca Quran. Wah, santai, sudah dibocori oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam talqin itu, kita hafalin aja sekarang. Nanti kalau ditanyakan bisa kita jawab, la kalla wa hasyalillah. Keluarga kita ketika kita sudah dimakamkan di pemakaman, misalnya sudah sampai ke dalam pemakaman, keluarga kita mentok-mentok menangisi kita 40 hari. Setelah 40 hari kalau kita tidak baik dalam mengurus keluarga kita, tidak baik dalam mendidik anak-anak kita, maka yang terjadi tidak lain dan tidak bukan na'udzubillahi min zalik, perebutan harta warisan. Sisa yang terjadi. Tapi kalau kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mendidik anak kita dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Anak-anak kita akan mendoakan kepada kita. Kita mengirim transfer doanya kepada kita, Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina ila akhirih. Nah, salah satunya adalah bacaan daripada Al-Qur'an. Inilah yang menerangi kita kelak di kehidupan kita tatkala kita masuk di dalam satu alam fase kehidupan yang disebut dengan alam barzakh. Ini salah satunya adalah puasa kita di bulan Ramadan sebagai aset investasi kita tatkala kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita masuk di kategori orang yang sudah dipanggil oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah dengan istilah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Ustaz, bagaimana kalau tadi misalnya dia tidak puasa? Dia puasa tapi tadi hadis Nabi mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Apakah puasanya tidak sah? Lebih baik tidak usah aja puasa Ustaz. Kalau misalnya tidak dapat apa-apa misalnya.
Maka bagaimana menangani hal tersebut? Yang pertama, sesungguhnya di sini perbedaan antara ahkam dengan adab. Di sini perbedaannya. Setiap membahas tentang adab, pasti di dalamnya ada pembahasan tentang ahkam atau hukum. Tapi tidak di setiap membahas tentang hukum, membahas tentang ahkam. Hukum itu standar sah atau tidak sahnya sebuah ibadah. Standar sah atau tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengulang. Ini namanya ahkam. Atau kelak ketika dipanggil oleh Allah tidak dihisab karena tidak melaksanakan sebuah ibadah. Akan tetapi ada berbicara tentang jamal, berbicara tentang keindahan, berbicara tentang apa yang yurdi Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di dalam fikih aurat laki-laki dari pusar sampai lutut ketika dalam sholat. Bayangkan kalau misalnya nanti Jazbah Al-Ma'wa memiliki masjid, kemudian khotibnya Ustadz Amri, khotib. Kemudian ada salah satu orang datang tek pakai sarung, pakai kaos dalam. Secara hukum sholat Jumatnya sah. Akan tetapi secara adab insya Allah orang yang seperti ini akan digebuki massa. Kenapa? Karena ODGJ orang seperti ini. Kenapa pergi ke masjid menggunakan kaos dalam dan pakai sarung? Ini yang berbicara tentang adab. Begitu pula di bulan Ramadan. Ketika ada orang yang tidak mendapatkan puasanya apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, kelak ketika bertemu dengan Allah, dia tidak dihisab karena tidak melaksanakan puasa. Akan tetapi dihisab dengan apa? Melakukan hal yang sia-sia di masa yang Allah Subhanahu wa taala obral kebaikan seluas-luasnya. Ini yang dimaksud illal ju'wal wal atash. Maka tatkala berhadapan dengan hadis nabawiyah, ketika berhadapan dengan ayat Al-Qur'aniyah, hendaklah kita pelan-pelan terlebih dahulu. Kita bandingkan ayat A dengan ayat yang B. Contohnya lagi banyak fadilah-fadilah amal selain daripada di bulan Ramadan. Salah satunya setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal. Man shoma Ramadana wa atba'a sittin min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti ibadah puasa 1 tahun. Di dalam 1 tahun ada 1 bulan atau 1 puasa yang disebut dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Kalau kita artikan hadisnya mentah-mentah, maka kita mengatakan apa? Cukup kita puasa Syawal, kan udah kita puasa Syawal, udah termasuk dong bulan Muharram dan bulan dan juga puasa Asyura dan juga puasa Arafah. Maka yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menjaganya dalam 1 tahun untuk bisa mengamalkan puasa kembali, yakni puasa Arafah dan puasa Asyura. Begitu juga puasa Asyura, puasa Arafah dapat mengampuni dosa 1 tahun. Nah, di dalam riwayat pertama 1 tahun yang akan datang, di dalam riwayat yang lain 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalau kita artikan mentah-mentah, oh berarti habis kita puasa Arafah tidak apa-apa kita nyolong ayam. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni. Tapi nyatanya tidak demikian. Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita 1 tahun yang akan datang, Allah menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mendatangkan kepada sebuah dosa. Itu maksudnya 1 tahun yang akan datang. Sama juga di dalam puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di dalam riwayat yang lain wa ma ta'akhkhara, atau riwayat yang atau apa yang akan datang akan diampuni. Maksudnya apa? Orang yang lulus di madrasah Ramadan, Allah jaga beliau dari hal-hal yang negatif. Sehingga hal-hal yang negatif itu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.